Episode 7 dibuka dengan Jiong yang menyiapkan rencana untuk babak ketiga kompetisi memasak. Tema untuk ronde ketiga adalah membuat sup ayam ginseng, samgyetang, suatu hidangan yang memerlukan metode memasak dengan tekanan agar kaldu meresap sempurna. Masalah utama muncul karena pressure cooker atau biasa disebut panci presto belum ada di era Joseon. Jiong menyadari bahwa dia butuh alat semacam itu agar supnya bisa matang dengan baik dan rasanya optimal. Kemudian semua koki mempersiapkan bumbu rahasia masing-masing. Di sela-sela itu, Pangeran Jesan yang punya ambisi jahat, melihat dari kejauhan kegiatan dari koki Joseon. Kemudian untuk mewujudkan ide ini, Jiong meminta Raja Iheon agar membantunya mencari seseorang yang bisa membuat pressure cooker. Raja dan para pengawal memberitahu bahwa orang yang sering membuat benda aneh ialah Jang Yongsi, namun dia sudah meninggal. Kemudian Chang Seon mengarahkan ke keponakan Yongsi, yang bernama Jang Chun Saeng, yang dikenal sebagai penemu eksentrik yang tinggal menyendiri. Singkat cerita, Jiong awalnya diizinkan Raja untuk pergi bersama Sung Jae untuk mengunjungi Chun Saeng dan sekaligus mengumpulkan bahan untuk kompetisi. Namun Raja merasa cemburu atau khawatir melihat Jiong pergi bersama Sung Jae. Ia kemudian memutuskan menyamar sebagai rakyat biasa dan ikut bersama rombongan Jiong, Gong Gil serta seorang pengawal bernama Su Hyok. Setelah itu, Sung Jae kemudian ditugaskan untuk kembali ke istana. Sementara itu, kabar tentang keberangkatan Yiheon dan Jiong bocor ke Pangeran Jesan. Jesan melihat ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Yiheon dan Jiong, karena mereka di luar perlindungan istana kerajaan. Jesan kemudian memerintahkan pembunuh bayaran untuk membunuh Jiong beserta rombongan saat dalam perjalanan. Kemudian Jiong beserta yang lain tiba di kediaman Chun Saeng. Mereka langsung disambut meriamnya Chong Saeng. Ternyata dia lagi membikin jipang, yaitu cemilan khas di sana. Kemudian mereka menyebut Yiheon sebagai sekretaris ketika bertemu Chun Saeng, agar tidak langsung diketahui bahwa mereka adalah orang istana. Kemudian Jiong pun ingin meminta Chong Saeng membantunya membuat sesuatu. Namun Chun Saeng bersikap dingin dan menolak bekerja sama. Raja Yiheon mulai marah, namun Jiong menahannya. Dia meminta Yiheon untuk membujuk Chun Saeng secara perlahan. Chun Saeng tetap memaksa mereka untuk pergi, dan mengancam akan menembak mereka. Dalam usaha membujuknya, Jiong menggunakan berbagai pendekatan. Dia menawarkan gula untuk menambah rasa pada makanan ringan milik Chun Saeng. Dan hasilnya membuat cemilan itu menjadi lebih berasa. Akan tetapi, Chun Saeng merasa gula dianggap barang mahal, karena tidak terjangkau oleh masyarakat biasa. Dia merasa ide memasak harus memperhatikan kebutuhan rakyat kecil. Jiong kembali membujuknya untuk membuatkan alat panci presto untuknya, agar dia bisa menang dalam kompetisi memasak. Jika dia menang nanti, Jiong berjanji akan mewujudkan impian Chun Saeng, yaitu agar warga kecil bisa menikmati jipang buatannya. Kemudian Jiong pun menjelaskan cara kerja alat tersebut dengan panjang lebar. Dia pun menjelaskan bahwa beberapa hari lagi ada kompetisi memasak antara Joseon dan Ming. Dia sangat membutuhkan alat masak tersebut. Namun Chang Saeng sudah terlanjur membenci orang-orang dari kerajaan. Dia tetap menolak untuk membuat alat tersebut. Kembali ke istana, di mana selir Kang sangat cemburu, karena mengetahui Yiheon dan Jiong meninggalkan istana bersama. Tak hanya itu, dia juga mendapat informasi siapa Gong Gil sebenarnya. Mereka baru menyadari bahwa Gong Gil adalah adik Okdan, yaitu orang yang pernah mereka bunuh di masa lalu. Sementara itu, keadaan dapur istana setelah ditinggal Jiong. Para koki yang lain berlatih memasak, termasuk Gil Geum yang dilatih sangat keras oleh koki Maeng sampai dia menangis. Sedangkan koki Yafek Xiao mendatangi Pangeran Jesan. Dia membawakan Pangeran Jesan copi lada Sichuan. Fek Xiao ingin menukar barang berharga tersebut dengan sesuatu milik dari dapur istana Joseon. Kembali ke Jiong dan Raja Yiheon. Ketika hujan turun, Gong Gil menyebut tradisi makan dongnae pajeon bersama Maggeoli ketika hujan. Jiong melihat peluang bahwa makanan ini adalah kesukaan tempat masa kecilnya Chong Saeng. Kemudian dia segera pergi ke pasar lokal bersama pihak rombongan untuk membeli bahan-bahan membuat pajeon dan memasaknya di depan kediaman Chun Saeng. Kemudian aroma pajeon yang digoreng saat hujan menarik perhatian Chun Saeng. Dia pun penasaran dan mendekat. Chun Saeng tak mampu lagi menahan dirinya untuk menyantap masakan milik Jiong. Dan benar saja dia pun teringat tempat masa kecilnya dulu. Kemudian Jiong berbicara dari hati bahwa kegembiraan terbesar baginya adalah memasak untuk orang lain, dan orang lain menikmati masakan tersebut. Jiong pun menceritakan bahwa dia sangat ingin memenangkan kompetisi agar Joseon bisa mendapatkan tebu dari Ming. Tebu itu akan diberikannya ke Chong Saeng agar cemilannya bisa menjadi enak.
Hal itu menyentuh sisi emosional Chun Saeng, yang akhirnya setuju untuk membuat pressure cooker atau panci presto. Setelah setuju, Jiong, Raja, dan Suhyok pergi ke daerah sekitar untuk mencari ginseng liar untuk digunakan saat kompetisi. Sementara itu, Chun Saeng bersama Gonggil mulai merakit pressure cooker. Di sisi lain, koki dari Ming yaitu Tang Bailong tak sengaja mendengar percakapan antara Yukun dan Sung, bahwa Sung dan Pangeran Jesan telah merencanakan untuk membunuh Raja dan Jiong saat mereka dalam perjalanan pulang mencari bahan di kampung sebelah. Singkat cerita, kembali ke istana, di mana Koki Eom dan Maeng didatangi seseorang misterius berjubah hitam dengan muka tertutup. Seseorang tersebut memberi pesan bahwa Raja dan Jiong akan dalam bahaya. Kemudian surat itu diberikan kepada Sung Jae. Sung Jae pun bergegas berangkat menuju ke tempat Raja berada. Sementara itu, saat alat pressure cooker telah selesai dirakit, tiba-tiba sekelompok asasin bayaran Jesan tiba di rumah Chong Saeng. Akan tetapi Chun Saeng telah menyiapkan jebakan dan alat proteksi. Kemudian inilah yang terjadi. Tutup dari pressure cooker hilang atau rusak dalam pertempuran. Namun Chun Saeng berjanji akan mengantarnya ke Jiong. Kemudian mereka berlima pergi. Suhyok dan Gonggil mencoba menahan para asasin yang mengejar mereka. Karena telah terkepung, Raja berusaha melindungi Jiong dalam pertempuran dengan mengangkatnya atau menahan serangan agar dia aman. Akan tetapi, Yiheon kena tebasan samurai di punggungnya. Untungnya Sung Jae dan para prajurit lainnya datang tepat waktu. Jiong dalam keadaan emosional dan syok pun pingsan, karena melihat asasin yang membunuh dirinya sendiri. Setelah itu datang Gonggil dan pengawal Suhyok, yang juga terkena luka ringan dalam pertempuran. Setelah Jiong sadar, para rombongan memutuskan bergegas pergi menuju istana, karena kompetisi memasak akan segera dimulai. Sementara itu, di istana terjadi ketegangan. Pihak istana dan pihak Ming atau delegasi Tiongkok mulai menuntut agar kompetisi dimulai sesuai jadwal. Namun karena ketidakhadiran Raja dan Jiong, beberapa pihak akan memutuskan kemenangan buat dinasti Ming. Akan tetapi, kepala koki dari delegasi Ming, yaitu Tang Bailong, tidak menyetujuinya karena dia ingin bertanding secara adil. Dia menyarankan untuk menunggu koki Jiong hingga pukul 3 sore. Kemudian di menit-menit yang kritis, Raja Yiheon dan rombongan tiba di istana, tepat ketika waktu kompetisi ditetapkan ulang pukul 3 sore. Suasana berubah menjadi haru dan penuh ketegangan.